Beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA dari Kediri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo. Dumateng panjenenganipun wekdal panggenan kawula sumanggahaken. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Tala al-badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a lillahi sarang-sarang tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna ma da'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ulangi sepindah malih, kula tungakna muga-muga ing jawab salami banter insyaallah utangi kesaur kabeh. Kula dongakno muga-muga sing jawab salami banter insyaallah, sing dereng rapi insyaallah enggal rapi. Sing sampun rapi insyaallah kula dongakno insyaallah istrine tambah istiqomah, tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau melihat dari cara jawab salamnya, potongannya potongan akeh utange kabeh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadhihi ni'mah, walhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhil halaqatil mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratal kiram ulama anal a'izza, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus beliau al-alim al-allamah
Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj mata'anallah bituli hayatih. Kepada beliau panjenenganipun Romo Kiai Subhan, segenap para keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin Danawarih, wabil khusus panjenenganipun Gus Noval, Gus Kaukab, Gus Faruk, Gus Ali, Gus Sarop, Gus apa maning nggih? Gus Haidar, kurang cici maning. Gus Syafiq. Niki beliau Kiai Abdul Wahid jam hari niki termasuk penganut KB keluarga besar. Insya Allah besok di akhirat putra-putra beliau ini nanti akan menjadi pemimpin untuk para umatnya. Pondok pesantren niku kalau ditinggal oleh kiainya niku insya Allah semakin lama semakin barokah, semakin lama semakin maju, semakin lama semakin banyak santrinya. Lho nggih. Dalam satu syair dikatakan, syair ini dilantunkan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau pernah berkata, "Idza matal alim ka'annahu sayfun kharaja min qirabihi." Kalau ada orang yang alim wafat, seorang kiai meninggal dunia, menurunkan anak-anaknya, maka kiai yang meninggal dunia ini seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Pedang kalau sebelum keluar dari sarung itu sudah bisa menakuti orang-orang. Ada orang bawa pedang, masih ada sarungnya. Niku orang ningali pedang niku sudah ketakutan. Seorang alim kalau belum wafat ini seperti pedang yang ada di dalam sarungnya. Jadi kalau ada orang melihat itu sudah ketakutan. Tapi kalau beliau meninggal dunia, ka'annahu sayfun kharaja min qirabi, maka dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Lebih menakutkan, lebih landep, jarene wong Jawa, lebih landep. Sehingga kula yakin, sak yakin-yakine Kiai Wahid Jamhari menurunkan putra-putranya ini insya Allah menjadi wujud akan kesaktian beliau. Pondok Tarbiyatul Mubtadiin semakin lama insya Allah semakin barokah. Jadi jangan macam-macam sama kiai yang sudah wafat, karena seakan-akan beliau keluar dari sarungnya. Santri yang paling ditakuti dalamnya sarung. Kiai pun juga seperti itu. Ini dalamnya sarung berbahaya. Kalau sarung ini dibuka, semua ketakutan lari. Makanya malam hari ini saya tidak akan buka-bukaan sarung. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berziarah bersama-sama di dharih beliau, di makom beliau.
Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, beliau pernah dawuh di dalam satu kitabnya Ad-Da'wah At-Tammah, beliau mengatakan, man dzakara isma waliyin min auliyaillah hubban lahu ka'annahu zarahu. Dalam satu riwayat beliau juga mengatakan, man zara waliyan ka'annahu ma'ahu, yang artinya barang siapa duduk dalam satu majelis, kemudian dia terkenang, kemudian dia mengingat nama seorang kekasih dari para kekasihnya Allah, dengan dasar dia cinta kepadanya, maka dia seakan-akan bersama dengan kekasih Allah tersebut, seakan-akan dia bersama dengan waliullah. Panjenengan, saya yakin hadir di sini tidak ada satu motivator kecuali karena cinta kepada Kiai Wahid. Betul napa mboten? Kita bertahlil bersama tidak ada kata lain kecuali karena kita cinta kepada Kiai Wahid Jamhari. Betul napa mboten? Insya Allah kita bersama dengan beliau. Di dunia kita bersama dengan beliau, di akhirat pun nanti juga kita akan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih kita banggakan sebagai seorang santri kecuali gondelan. Gondelan itu basa Tegalin apa nggih? Gondelan. Apa? Gocelan. Kecuali kita gocelan sama barokahnya para guru-guru kita. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, seorang ulama besar, lahir di Humarah di Maroko pada tahun 593. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Abdus Salam Al-Masyisi, penulis daripada Sholawat Masyisyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya satu murid kesayangan. Murid ini dikasih hadiah sorban sama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili bilang, ini sorban buat kamu, nanti kalau kamu mati pakai sorban ini. Karena memang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili niki terkenal seorang wali, seorang kiai yang suka dengan gemerlapnya dunia. Ibu Abul Hasan Asy-Syadzili suka dengan gemerlapnya dunia, bukan berarti karena suka dengan dunia. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili niku dipun ceritakan, beliau kalau memakai baju itu hanya satu kali pakai. Habis baju itu dipakai, terus kemudian setelah dipakai dibuang, nggak dicuci kayak pondok, kayak santri-santri pondok Danawari. Sarung dipakai bola-balik, ora pernah dicuci, lubang-lubang kena rokok tetap dinggo. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili nggak pernah yang namanya pakai pakaian itu sampai 2 kali. Baru pakai langsung buang, baru pakai langsung kasihkan orang. Ini mungkin nanti penerusnya Gus Syaraf atau Gus Noval nanti setelah pakai baju langsung kasihkan santrinya, pakai baju langsung kasihkan santrinya. Seperti Imam Abul Hasan Asy-Syadzili.
Beliau pernah pakai sorban, setelah dipakai terus kemudian diberikan kepada santrinya. Sampai pada akhirnya santrinya itu mau meninggal dunia, pesan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku mau mati. Nanti kalau aku mati, tolong sorban pemberian guruku Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, tolong ini dikubur bersamaku, jadikan kafan untukku." Ketika dia meninggal dunia, anaknya teringat dengan wasiatnya, dikuburlah itu sorbannya Imam Abul Hasan Asyadzili bareng dengan ayahnya. Kemudian datanglah malaikat di dalam kubur untuk bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan biasanya. Man rabbuka? Itu para rawuh. Muridnya Imam Abul Hasan Asyadzili yang ada di dalam kubur niku kaget. Ditanya sama malaikat dengan pertanyaan yang lantang, man rabbuka? Dijawab, "Bu Yao, jangan keras-keras toh kalau tanya, saya takut." Ya udah, saya ulangi sekali lagi, pakai gaya wong Solo, man rabbuka? Dijawab, "Saya ini muridnya Abul Hasan Asyadzili." Apa buktinya kalau kamu muridnya Abul Hasan Asyadzili? Nah, ini sorbannya ini saya pakai ke dalam kuburan. Ini sorbannya Imam Abul Hasan Asyadzili. Dan dilihat di situ ada cahayanya Imam Abul Hasan Asyadzili. Kemudian malaikatnya menyerah. Ya sudah, kalau memang kamu muridnya Abul Hasan Asyadzili, sana masuk ke dalam surga bersama dengan Imam Abul Hasan Asyadzili. Niku barokah kiai. Tidak ada sesuatu yang lebih untuk menjadi syafaat kita nanti kelak di akhirat kecuali kita mengikut pada guru-guru kita. Pernah satu tempo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Abdul Qadir Al-Jilani itu dilahirkan di kota Jilan pada tahun 471 Hijriah. Jadi sebelum Imam Abul Hasan Asyadzili. Ulida radhiyallahu anhu bi Jilana wa hiya biladum mutafarriqatum min wara'i Tabaristan fi sanati 71 wa 400. Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani pernah didatangi oleh seseorang, wong sing nom, sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bilang kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya punya teman. Teman saya ini meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Teman saya ini biasanya nongkrong sama saya di pinggir jalan. Teman saya ini teman cangkruan, kata orang Jawa. Saya ini 3 kali didatangi sama teman saya yang sudah meninggal. Malam pertama saya didatangi dengan raut wajah yang sedih. Dia bilang kepada saya, mintakan doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena nasibku di alam kubur ini dipukulin sama malaikat. Mintakan doa biar aku selamat di alam kubur." Malam pertama aku tidak percaya. Mungkin itu hanya bunga mimpi. Malam kedua ternyata dia datang lagi. Wajahnya enggak cuman murung, tapi hancur dihabisi oleh malaikat. Mulutnya bisa berkata, "Wis tak kandani, tak kongkon sowan nanggone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kok kamu enggak sowan-sowan?"
tolong temanmu ini yang dihabisi oleh malaikat di alam kubur. Malam kedua saya masih tidak percaya. Itu mungkin hanya bunga mimpi, bunga tidur. Malam ketiga ternyata dia datang lagi dengan wajah yang habis-habisan, dengan badan yang hancur dihabisi oleh malaikat. Teman saya berkata, kowe lek gak teko nanggone Syekh Abdul Qadir Al Jailani ben bengi tak rep-repi. Berangkat. Akhirnya berangkat. Saya kesini minta doa, ya Syekh Abdul Qadir Al Jailani, agar teman saya ini diampuni dosanya ketika ada di alam kubur. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al Jailani kepada orang ini? Jawabannya, hal huwa min muridi. Apakah dia termasuk daripada muridku? Saya pikir-pikir dia kok nggak pernah mondok, dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah bertemu dengan panjenengan. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al Jailani, kalau gitu saya nggak bisa menolong. Dia bukan termasuk apa-apaku, muridku dudu, koncoku yo dudu. Terus apa yang bisa aku andalkan? Sudah, aku nggak bisa menolong. Dijawab oleh temannya, ya Syekh, walaupun toh dia itu bukan muridmu, tapi dia ini pernah berjalan di belakang muridmu. Dia melihat bekas bleduke mlakune murid-muride panjenengan. Pernah melihat bleduke bekase mlakune murid-muride panjenengan. Ping 4. Napa bleduke bekase mlakune muride panjenengan. Syekh Abdul Qadir Al Jailani kemudian langsung mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin wa wajabat alaihi syafa'ah, dan wajib atasnya mendapatkan pertolongan dariku. Seketika itu azab kubur dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara hanya melihat bleduke bekase mlakune murid-muride Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Sinten sing belum pernah bertemu dengan Kiai Wahid Jamhari, walaupun toh sudah bertemu sama putra-putranya, bertemu sama santri-santrinya, insya Allah tetap mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih yang pada malam hari ini berkhidmah untuk acara haulnya Mbah Kiai Abdul Wahid Jamhari. Tidak ada perkara di dunia ini yang lebih bermanfaat untuk zaman now kecuali mendengarkan kisah-kisahnya para aulia. Kalau tidak mendengarkan kisah-kisahnya para aulia, yakin anak-anak muda di zaman sekarang lebih terpesona dengan yang namanya hoax atau berita hoax. Betul? Ma yanfa' fi hadzal zaman illa dzikru sirati aslafihim. Tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman sekarang ini, khususnya untuk para generasi muda, kecuali kita mendengarkan sirahnya para ulama-ulama kita terdahulu. Makanya di dalam Al-Quran itu yang paling banyak tercantum di dalam Al-Quran itu adalah kisos, yaitu kisah-kisahnya para nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadaka. Allah dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad, sing tak tulis nanggone Al-Quran, yang aku cantumkan di dalam Al-Quran itu kebanyakan adalah kisah-kisahnya para nabi-nabi sebelum kamu, wahai Muhammad.
Lebih dari 2/3 Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Apa tujuannya? Nusabbitu bihi fuadaka, untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Yang paling anfa di hadzal zaman ini adalah di mana kita mendengarkan kisahnya para ulama-ulama kita terdahulu, daripada ngurungokne berita hoax yang enggak jelas. Masya Allah. Saya pernah diceritani Kiai Wahid Jamhari ini termasuk satu sosok yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Ini kalau kita mencari kiai yang seperti ini di zaman sekarang, sampeyan goleki sampai jerone laut ini enggak ada. Sudah langka. Putra-putranya saja belum tahu bisa seperti itu. Enggak tahu, mungkin Gus Kaukab bisa. Delok apa potongane iso Gus Kaukab. Potongane tok, enggak tahu jahitannya nanti bagaimana. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Bajamal, kitabnya namanya Majma'al Bahrain. Di dalam kitab itu Abdurrahman Bajamal dibuka oleh Allah pintu hidayah, sehingga Abdurrahman Bajamal bisa melihat surga dan neraka. Ini kisah ditulis di dalam kitab Majma'al Bahrain. Sampai yang cari di dalam Google nggak ada. Dan ini saya sampaikan di majelis ini, kalau memang nanti ada di YouTube atau di Google berarti ngiblat sama saya. Dalam kitab tersebut Al-Imam Abdurrahman Bajamal melihat satu keadaan yang begitu luar biasa. Beliau melihat ada seorang laki-laki ditarik oleh malaikat Jibril akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Digeret sama malaikat Jibril, mau dilempar ke dalam nerakanya Allah. Oleh Allah niku di stop. Ya Jibril, stop. Tapi dalam kitab itu nggak ada tulisan stop gitu, nggak ada. Berhenti dulu Jibril. Jangan kau lempar dulu ke dalam nerakaku. Kenapa ya Allah? Coba kamu tanya dulu. Dia pernah ngaji enggak? Laki-laki itu pernah mensantren apa enggak? Laki-laki itu pernah bertemu dengan para ulama atau tidak? Ditanya sama malaikat Jibril. Bro, kamu pernah mondok enggak? Kamu pernah ngaji enggak? Enggak pernah, Kat. Bril, saya enggak pernah ngaji, saya enggak pernah mondok, saya enggak pernah ke madrasah. Neraka, neraka. Malaikat Jibril laporan kepada Allah. Ya Allah, laporan. Apa Bril? Enggak pernah mondok ya Allah, neraka. Enggak pernah ngaji ya Allah, neraka. Enggak pernah ke madrasah ya Allah, neraka. Jangan kereng-kereng gitu Bril. Tanya dulu. Kalau nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah ke madrasah, kira-kira dia pernah nggak ketemu sama kiai, ketemu sama ulama, satu majelis makan, minum bareng dengan para ulama? Tanya dulu. Kalau seandainya dia pernah satu majelis, walaupun toh itu majelis makan bersama, masukkan dia ke dalam
tempat di mana ulama itu berada. Ditanya lagi, turun lagi malaikat Jibril. Hai bro, kamu pernah nggak makan bareng para ulama, dengan para ulama? Kamu pernah satu majelis dengan para ulama? Diinget-inget, kelihatannya nggak pernah, Bril. Majelis saya ini bukan majelisnya para ulama. Neraka lu, neraka. Malaikat Jibril laporan, nggak pernah ya Allah. Sudah masukkan ke dalam neraka. Jangan Bril, tanya dulu nasabnya itu gimana, terus namanya itu siapa. Kalau sampai nasab ke atasnya itu ada termasuk golongan daripada ulama, tanya kepada kakek-kakeknya yang kebetulan ulama, mau nggak dia mensyafaati cucunya. Tanya juga namanya, kalau namanya itu mirip-mirip dengan ulama, saya doakan semoga santri-santrinya semuanya, santri-santri Tarbiyatul Muqtadiin, insya Allah jadi wong kabeh. Hari jawab amin berarti saat ini masih ada yang belum jadi orang. Bu Bali bul apa bati bul masih kambing di bawah usia 5 bulan. Ya Allah. Santri niku, saya lebih mengatakan santri itu adalah kaum intelektual. Kaum intelektual. Dalam satu kitab yang ditulis oleh Mr. Jacques Barzan, beliau adalah seorang alim al-allamah keturunan Perancis dan Amerika. Maqalahu au ma fi ma'nahu, intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society, and proposes solution about its normative problems. Paham? Hah? Intellectual person utawi wong kang intelektual. Who your intellectual person? Iku person wong lanang engage kang manjing sapa person in critical thinking, ing dalam pemikiran kang kritis, reflection, research, ugi penelitian utawa pengalaman. Yang dimaksud dengan seorang yang intelektual niku syarat yang pertama adalah dia punya pemikiran kritis alias cerdas. Santri niku kula yakin secara otomatis dididik untuk menjadi cerdas. Walaupun toh sadurunge masuk pondok niku goblok, tapi kalau sudah di pondok saya yakin dia ini cerdas. Cerdas bukan karena apa-apa, karena bi'ah daripada pondok pesantren itu memang mengharuskan dia itu cerdas. Salah satu bi'ahnya pondok pesantren itu adalah nuansa kepepetisme alias nuansa
Santri setiap saat pasti menemukan permasalahan dan dia selalu terpepet dengan yang namanya permasalahan. Betul? Mulai kirimane telat. Itu permasalahan besar. Dimana ketika dapat kiriman 1 juta dari rumah, langsung 1 hari itu dihabiskan untuk membayar hutang bulan kemarin. Tersisa di kantong itu cuma 100.000, kemudian dia harus berpikir 29 hari berikutnya hidup survive dengan 100.000. Bagaimana caranya? Ini lama-kelamaan kalau kiriman telat, ini insya Allah bisa menjadikan putra putri panjenengan cerdas. Karena dia harus berpikir dengan dana yang mepet, kiriman yang mepet, yang telat, dia harus berpikir 29 hari berikutnya ini bagaimana. Makanya muncul ide-ide kreatif. Muncul suket dibabati bisa dienggo sayur bening. Daripada mati, mending makan suket. Sendal jepit diiris-iris, dienggo jangan kikil. Ini kreatif. Dulu pernah saya itu punya kolam lele, 3 kolam lele. 1 kolam itu ukurannya 5 kali 5. Suatu ketika teman-teman santri di tempat saya jam 7 malam. Ini ku sepi pondok. Pondok niku sepi. Saya kan bertanya-tanya. Biasanya pondok itu rame jam 7, jam 8 itu kok sepi. Akhirnya saya tanya kepada keamanan. Podo nang ndi kabeh bocah-bocah. Kok pondoknya sepi? Usut diusut. Ternyata ada puluhan santri itu menggosok laptop kantor untuk menonton film Ada Apa Dengan Cinta 2. Satu laptop itu ditonton oleh puluhan anak. Laptopnya kecil, ditonton oleh puluhan santri, jadinya satu kelas itu penuh kepala tok isinya. Ini menonton monitornya laptop yang kecil nih. Ketahuan sama keamanan. Habis ketahuan sama keamanan, semuanya dibawa ke rumah saya, dilaporkan. Ini nggak ada di pondok, terus gara-gara ini nonton film. Saya tanya, kenapa kamu nonton film? Saya sufi, suka film. Sesuai dengan aturan yang ada, tata tertib pondok pesantren, kalau nonton film hukumannya adalah digundul plus guyur. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman pengurus gundul kira-kira ada 20 lebih santri. Itu kalau seandainya saya komersilkan satu kepala 5.000 saja, itu Kang Cukur luar biasa. Saya gundul 20 santri lebih, setelah gundul lecet tangan saya. Saya harus balas dendam karena ini melecetkan tangan saya. Akhirnya santri itu saya masukkan ke dalam kolam lele. Sana kamu, semuanya pergi ke kolam lele, masuk ke kolam lele. Jangan sampai kamu keluar dari kolam lele kecuali saya perintah kalian untuk keluar dari kolam lele. Masuk semua ke kolam lele.
Jam 9 malam selesai gundul, kecapean, saya masuk kamar, ketiduran. Sampai mendekati jam 12 saya dibangunkan oleh nyonya saya, istri saya. Bah, jenengan wau lek ngungkum anake wong niku durung jenengan entas. Masya Allah, saya langsung keluar dari rumah. Yang saya saksikan itu bukannya keheningan karena dia memikirkan kesalahannya, itu bukan. Tapi malah ramenya bukan main. Tapi karena saya khawatirnya luar biasa, saya suruh keluar dari kolam lele. Udah keluar dari kolam lele, keluar kalian semuanya. Jam 1 malam mendadak pondok itu seperti kebakaran. Asap itu di mana-mana. Saya keluar lagi dari rumah. Ini kenapa pondoknya kok kebakaran? Mboten, niku konco-konco padha bakar lele. Subhanallah. Santri Danawari kaya ngene mboten? Napa luwih nemen? Habis Pak Banser. Dalam sekejap lele saya tuntas. Saya tidak mempermasalahkan lelenya. Tapi yang saya acungin jempol itu adalah daya kritisnya yang luar biasa. Di mana bisa memanfaatkan sebuah kesempitan menjadi sebuah hikmah yang memberikan kemanfaatan. Ini luar biasa. Kalau tidak santri ini nggak bisa seperti ini. Makanya ketika dia turun di tengah-tengah masyarakat, kepepet kaya apa, insya Allah dia bisa keluar dari segala permasalahan. Ini santri. Karena sudah terbiasa itu seperti tadi. Nyolong lele, ambil kelapanya kiai, mangganya kiai. Yang kedua, seorang santri memiliki satu pemikiran yang experiences. Dia punya pengalaman-pengalaman, dia kemudian punya research, punya penelitian. Santri, di mana seorang santri setiap hari niku kumpul dengan teman-temannya, dengan berbagai macam teman, suku bangsanya itu macam-macam. Teng Danawari niki ada mboten yang dari Sunda? Ada? Pondok Danawari santrinya ada yang dari Sunda, dari Jawa ada, luar Jawa ada semua. Mereka kumpul jadi satu, setiap hari mereka berkomunikasi, setiap hari mereka berinteraksi, sehingga secara tidak langsung dia tahu karakternya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ketika dia pulang di tengah-tengah masyarakat, sudah terbiasa berkomunikasi dengan berbagai macam strata sosial masyarakat. Niki santri. Ketika dia berada di pondok, kumpul sama orang yang biasanya miskin atau kadang miskin, atau temannya yang sering kaya, sering kumpul sama teman-temannya yang suka cari utangan. Niki akhirnya ketika dia di tengah-tengah masyarakat, dengan cerdas dia bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sering utang, berinteraksi dengan orang kaya, berinteraksi dengan orang miskin. Niki secara otomatis terbangun ketika dia itu berada di pondok pesantren. Jadi para ibu-ibu, kalau pengen mantu sing cerdas, ambil mantu para santri. Bu, pengen anaknya cerdas, pondokna. Pengen anaknya punya pengalaman yang luar biasa, masukkan ke dalam pondok pesantren. Insya Allah anaknya panjet bengan, keluar dari pondok pesantren, insya Allah dadi wong. Yakin gula. Lek ora dadi wong jenengan potong telinga saya.
yakin metu teko pondok langsung dadi wong. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari kita niati hadir kita di majelis ini dalam rangka untuk ihtiraman wa ta'adduban kepada guru kita Kiai Abdul Wahid Jamhari. Insya Allah kita termasuk golongan yang diberikan pertolongan oleh beliau. Amin ya robbal alamin. Kuncinya satu, husnudzon kepada guru. Panjenengan harus punya rasa husnudzon kepada guru. Jangan sampai panjenengan ini punya rasa suudzon kepada guru. Jangan sampai punya rasa suudzon kepada kiai. Sekarang ini banyak digiring masyarakat untuk mensuudzoni kiai. Jangan pun mensuudzoni kiai, sekarang ini banyak masyarakat digiring untuk memusuhi kiainya sendiri. Betul nama badan? Jangan terbawa oleh provokasi seperti itu. Kita sebagai santri, ayo tetap kita tancapkan rasa husnudzon kita ini kepada para guru-guru kita. Masya Allah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal niki punya seorang putri, duwe anak wedok, dikandani karo bapake Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal bilang kepada putrinya, wahai anakku, ini nanti akan hadir guruku namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Muridnya salah satunya itu adalah Ahmad ibn Hanbal. Lahir pada tahun 164 di Turkmenistan, dekatnya Afghanistan. Bilang kepada putrinya, siapkan untuk menyambut guruku Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i yang bernama Ahmad ibn Hanbal ini terkenal dengan seorang sing melarat, orang yang miskin. Sampai-sampai putrinya itu bilang, wahai ayahku, kalau Imam Syafi'i datang ke sini, arep disuguhi apa? Orang duwe panganan, orang duwe apa-apa, mau kita kasih apa? Sudahlah, berkat pertolongan Allah pasti nanti ada. Subhanallah, dengan waktu yang tidak lama muncul orang memberikan makanan kepada Ahmad ibn Hanbal. Singkat cerita, Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah orang yang sangat mencintai gurunya Imam Syafi'i. Berkali-kali setiap habis sholat itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Niki Ahmad ibn Hanbal. Santri-santri Danawari ojo lali ndongakne guru, Fatihah kepada guru setiap habis sholat. Koyo sopo Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai putrinya itu kaget, ayahku itu kenapa toh kok sering menyebut nama Syafi'i, kok sering mendoakan Imam Syafi'i. Apa sih hebatnya? Imam Syafi'i datang, makan lahap, makannya banyak. Wah, dimakan itu makanan semuanya. Setelah itu Imam Syafi'i masuk ke dalam kamar. Setelah itu Imam Syafi'i wudhu, terus sholat isya sampai subuh. Akhirnya di dalam hati putrinya Imam Ahmad ibn Hanbal ini ngomong, mosok wong koyok ngini kok disebut alim, kerjaane mangan turu. Sampai terucap tanya kepada ayahnya Ahmad ibn Hanbal, yah jerene wong alim tapi kok mangan karo turu, mana kealimannya? Sudahlah, nanti kamu lihat. Kemudian Imam Syafi'i pagi-pagi jagongan kalih muridnya Ahmad ibn Hanbal. Putrinya mendengarkan, wahai guruku, tadi malam kamu ngapain aja? Dijawab, ya akhi Ahmad ibn Hanbal,
Aku setelah makan, memang makananmu enak sekali. Ternyata makananmu itu adalah makanan dari surga. Dan memang ternyata setelah makan makanannya Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i beserta dengan rombongan itu tidak merasa kelaparan sampai berhari-hari. Dan ini termasuk jenis makanan daripada surganya Allah. Yang kedua, setelah makan, makanya aku makan ini sampai kenyang karena saya tahu makananmu itu dari surga. Yang kedua, aku habis sholat isya masuk kamar sampai subuh aku nggak tidur, walaupun toh aku meletakkan kepalaku di atas bantal, tapi aku berpikir akan 10 permasalahan dan aku beristimbat dengan Al-Quran dan hadis untuk menemukan jawaban 100 permasalahan halal dan haram. Jadi sewengi Imam Syafi'i niku mencarikan dalil untuk 100 permasalahan. Yang ketiga, aku ora wudu ketika sholat subuh bersama dengan kamu. Karena apa? Karena habis isya sampai subuh wuduku nggak batal. Baru setelah itu putrinya Ahmad bin Hambal, Masya Allah, ternyata tidak baik suudzon kepada seorang kiai, nggak baik berburuk sangka kepada kiai. Sudahlah, mari kita lakukan gerakan husnudzon kepada kiai, kepada alim, kepada para ulama. Insya Allah itu lebih membawakan kemanfaatan untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Ini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau.